Laundry Anda bingung masalah parfum atau masalah wangi, bau apa, atau di packing parfumnya hilang? Kita bahas dulu dari segi parfum laundry, karena kita membahas parfum laundry jadi kita nggak kemana-mana. Parfum laundry itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda dan banyak varian. Nah, menurut saya pribadi, parfum laundry itu hanya dua karakter kuat dan karakter yang lembut. Karena dua karakter ini menentukan hasil akhir dari sebuah laundry. Untuk karakter yang lembut itu lebih soft, itu biasanya orang-orang suka. Itu biasanya saya memakai parfum akasia. Kalau untuk karakter yang tinggi, yang kuat, wanginya itu nyegrak, itu saya memakai parfum dengan varian Sakura. Untuk komposisi sendiri, banyak yang di pasaran itu komposisinya bermacam-macam. Bahkan ada yang mengatakan ada harga, ada rupa, ada kualitas, ada barang. Tapi di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita memperlakukan laundry kita dengan parfum yang kita punya. Oke. Di awal video saya sudah mengatakan bahwa tujuan laundry itu kan penting. Di sini kita untuk menentukan parfum, kita mengacu pada tujuan laundry kita. Kalau tujuan laundry kita itu untuk menengah ke bawah, maka parfumnya harus kuat. Kenapa kok kuat? Karena permintaan menengah ke bawah itu parfumnya kuat. Karena banyak yang tidak menggunakan parfum. Tapi untuk menengah ke atas atau menengah stabil, itu parfumnya kebanyakan minta yang lembut atau soft. Nah, itu mengapa saya di lain video itu sudah menyatakan bahwa tujuan laundry itu penting. Karena untuk menentukan segala proses prosedur laundry dari situ. Kita kembali ke komposisi ya. Komposisinya bervariasi dan banyak. Parfum laundry kan ada bibit parfumnya sendiri, terus ada pengencernya, dan ada juga penguatnya. Dari tiga bahan ini yang formula yang banyak di pasaran dan banyak digunakan laundry. Bibit laundry itu kan essence oil, itu ada banyak dijual di marketplace. Itu harganya murah, ada yang harganya mahal, ada yang harganya standar, tergantung kualitas dari essence itu. Tapi juga banyak essence di marketplace itu palsu. Itu ditambahkan sol, itu sama, karakternya sama, persis, kentalnya juga sama, warnanya juga sama. Tapi perbedaannya ada di mungkin kuat daya tahannya parfum itu sendiri. Yang kedua, untuk pengencernya biasanya kalau laundry itu rata-rata menggunakan metanol dan etanol. Dua bahan ini karakternya sama, tapi beda karakteristik. Kalau metanol itu sama-sama alkohol, tapi kalau metanol itu karakternya dia memakan bibit itu sendiri. Jadi kalau bibitnya itu lama-lama disimpan, maka dia akan hilang secara perlahan atau turun kualitas parfumnya. Tapi kalau etanol itu sama, jadi dari awal pembuatan sampai akhir itu sama. Nah, dua ini harganya juga menentukan. Kalau etanol itu lebih mahal, bahkan berkali lipat dari metanol. Kalau metanol murah di pasaran cuma 13.000, atau bahkan ada yang jual 10.000, 11.000. Yang ketiga, bahan aktif yang ketiga adalah Vitamin atau pengawet. Bisa menggunakan Vitamin, Galax Solid atau yang lain. Itu juga tersedia di pasaran. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Nah,
Di pasaran juga banyak yang menjual parfum tentang grade. Terserah. Kita menggunakan grade itu hanya nama pasaran mereka, bukan acuan kita. Karena setiap brand itu mempunyai acuan sendiri-sendiri. Bukan acuan dari kita, tapi acuan dari brand. Terkadang kita beli di brand satu itu grade A, ternyata setelah kita pakai di laundry kita ternyata wanginya kurang dengan brand lain. Di brand lain grade B udah wangi, itu hanya grade. Nah, kalau kita bikin parfum sendiri, ini saya kasih saran. Kita gunakan 3 bahan yang tadi aja, nggak usah neko-neko. Nah, itu kita kasih saran. Kalau kita beli bibitnya tuh 1 liter, itu kita buat metanolnya minimal itu 70% dari bibit parfum. Dan vitaminnya 10% dari jumlah metanol. Ini akan menentukan kestabilan harga. Maksudnya kita bisa mengelola sendiri, kita bisa mengakali sendiri berapa harga parfum per liternya. Kalau kita beli, oke, kita bisa menekan kualitas dengan cara kita beli yang murah. Tapi kan daya tahan parfum kita tidak tahu, atau bahkan setelah di packing dibawa ke rumah pelanggan udah habis. Itu grade. Jadi jangan terpaku dengan grade dari suatu brand. Tapi kalau Anda bisa membuat parfum sendiri, usahakan membuat sendiri. Orang bahannya cuma 3. Jadi seumpama metanolnya itu 5 liter, kamu bisa menghasilkan essence oilnya itu 100 ml sampai 250 ml. Dan vitaminnya itu 3% sampai 5% dari jumlah metanol. Itu sudah bagus. Itu nah nanti perkembangan kedepannya diteliti berapa lama tahan essence oil itu sendiri atau parfum kamu sendiri. Nah, ini untuk cara pengaplikasiannya di laundry itu banyak cara. Ada yang pakai spray ada yang pakai spray apa itu yang kayak gini juga ada yang pakai spray kayak gini. Terus bagaimana kita harus memilih? Kita lihat dulu parfumnya kayak apa dulu. Kalau parfum kita karakteristiknya itu soft long, maksudnya lembut panjang, jadi nggak nyegrak, kita gunakan yang ini. Ini lebih hemat dan otomatis pengeluaran laundry kita lebih sedikit. Percaya atau nggak percaya, pemakaian ini sama ini dan botol spray itu jauh lebih hemat pakai ini. Ini 1 kali semprotan, ini bisa 5 kali. 1 kali semprotan ini bisa 5 kali semprotan ini. Kalau pakai ini, kelemahannya cuma 1. Karena bahan metanolnya itu banyak, maka di baju kelihatan basah. Jadi resiko kena jamur lebih banyak. Apalagi kalau parfumnya beli. Parfum beli itu biasanya ditambahkan dengan air RO. Jadi resiko terkena jamur di baju itu lebih banyak. Apalagi botolnya spray. Tapi kekurangannya, jika parfum kalian itu kurang wangi, kalau pakai ini itu nggak akan tercium baunya. Bahkan ketika mau di packing, tinggal sebentar langsung hilang. Itu untuk pengaplikasiannya. Dan usahakan untuk pengaplikasian parfum itu baju satu ya. Jangan baju ditumpuk terus disebar sekaligus. Karena itu akan mempengaruhi kualitas laundry kita dari parfum. Terus bagaimana cara kita mendapatkan semua bahan itu? Di era digital ini, semua bahan itu tersedia di marketplace. Semuanya ada. Tergantung bagaimana kita memilih, bagaimana kita mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, maka ya kita akan stuck di situ aja. Ini termasuk fatal karena parfum itu hasil akhir dari sebuah laundry itu ditentukan
parfum dan hasil setrika. Kalau parfum kita jelek, otomatis orang itu akan memandang laundry kita ya laundry biasa. Tapi dari parfum juga ada orang menengah ke atas itu tidak suka dengan parfum yang kuat. Karena apa? Karena mereka punya parfum sendiri. Kalau parfumnya kuat maka nanti nge-crash dengan parfum ya. Makanya lebih aman kita menggunakan yang long soft. Gak usah terlalu banyak bibit parfum. Yang penting parfum kita tuh tahan minimal 8 jam. Jadi ketika dipakai pagi, sorenya masih tercium baunya. Oke, untuk kali ini kita bahas tentang parfum. Bila ada yang ditanyakan atau mau bertanya silahkan komen. Dan bila video ini bantu silahkan subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam pencari receh.